Kemudian praktikum 45 TDD lagi. Ubah project 12 unit, buat unit tes untuk metode genap, minimal ada 5 tes. Berhasil, gagal negatif, gagal kebesaran, gagal border condition 0, berhasil border condition 1 dan maksimal. Kode masih signature jalankan, pastikan semua gagal. Oke. Nah, jadi udah bisa buat nih kelas tesnya. Cara buat kelas tesnya tuh kan klik kanan di nama kelasnya, terus ada create test class. Nah, by default dia akan generate satu kelas namanya genap ganjil test, terus ada konstruktornya, terus ada setup sama teardown. Ini nggak usah kalian ubah juga nggak apa-apa. Terus di sini juga disuruh tambahin gimana kalau berhasil. Berhasil di sini maksudnya ya kondisi normal-normal aja. Terus gagal negatif. Kondisi normal tadi ini masih konteks sebelumnya ya. Artian angkanya tuh masih antara 1 sampai dengan 1000. Terus kalau gagal negatif ini berarti angka yang dimasukkan itu 0 sampai dengan negatif. Kalau angka kebesaran dari 1001 sampai seterusnya. Terus ada border condition kalau angkanya itu 0. Terus berhasil border condition 1 dan maksimalnya berarti 1000. Kita ambil yang sebelumnya aja ya, 1000. Border condition-nya 1000. Oke. Ini biar cepat aja ya. Jadi langsung aja nih. Untuk kondisi berhasil. Ini saya buat namanya tuh berhasil. Terus karena berhasil dalam konteks berjalan dengan normal, jadi kita nggak expect exception apa-apa. Terus di sini misalnya kita mau kirim dia 10. 10 itu kan masih normal-normal aja kan, antara 0 sampai 1000 tuh 10 tuh masih masuk. Terus kita buat satu buah objek namanya genap ganjil, instance dari kelas genap ganjil. Terus kita panggil salah satu metode genap. Nah, kita masukin parameternya banyak ini, 10 berarti. Terus untuk ngetesnya karena ini kita anggap normal-normal aja ya. Jadi kita ada pengecekan nih. Pengecekan assert null, not null, terus ada equal. Misalnya kalau kondisi berhasil kita uji misalnya dari angka berapa ya? Dari 1 sampai 1000 tuh pasti di deret pertama tuh di indeks 0 itu enggak. Ini yang pertama panjang array ya. Panjang array harusnya sebanyak 10 ini akan terisi nanti slotnya. 10 indeks itu akan terisi. Jadi dari 0 sampai 9. Terus di yang kedua nih kita mau pastikan apakah yang di return dari metode genap di indeks 0-nya itu betul angka 2. Karena ini kan mau generate genap kan.
Harusnya di angka pertama yang muncul tuh ya 2, bukan 3, bukan 1. Nah, terus kalau kita simpan dan kita jalankan unit tesnya, harusnya nih gagal. Kok masih berhasil? Oke, hapus dulu. Ini compile aja nggak bisa dia. Ini masih gagal. Ini unit tes all-nya juga nggak berjalan dia, karena kan masih gagal. Jadi praktikum 44 yang kalian kirim juga ini ya, masih gagal. Oh, 4445 ya tadi ya. Terus yang selanjutnya kalian buat ini. Kan berhasil udah tuh saya contohin kan. Mana tadi ya? Nih. Yang berhasil udah saya contohin. Berarti selanjutnya yang gagal negatif, gagal kebesaran, gagal border condition, sama border condition 1 dan max ini. Dibuat terus. Kak. 45 dibuat terus ya. Ada gagal negatif, ada gagal kebesaran. Yang terakhir itu kan border condition, tapi dalam artian berjalan dengan normal. Border condition berhasil di sini 1 sama 1000 kan. Jadi kalian buat aja hasil 1 misalnya. Terus kalian kirim 1. Terus border condition yang 2 nih kalian kirim 1000. Gini aja sih. Nanti di hasil ini tes lagi, berarti ada 2 nih yang dites. Assert not null hasil 1 sama assert not null hasil 2. Dia nggak bisa tercompile karena code-nya masih kosong. Ini berarti berhasil border condition ya, kita kasih ya. Border. Banyak nih, nggak perlu lagi ya, nah kita pakai. Gini aja sih, Dek, yang terakhir tuh. Yang praktikum 46 sama aja ya, seperti praktikum 45, tapi ini yang kita tes khusus ganjil. Ya. Kalau untuk membedakan apa tuh, genap ganjil boleh aja nih kalau yang kasih di depannya kan. Genap, itu berhasil border condition. Banyak berarti berapa nih? Kalau 1. Ini emang dibilang code kelas masih signature. Pastikan semua gagal. Jadi kalau error ya error masih. Terus itu jangan lupa dikirim ya ke link berikutnya.